I know how much you believe in me, Kaisad made partner. but I can't take it anymore. The pressure. Dad, I need help. We can all cry, but we don't have to hide. Pembedaannya ini gitu terpisah itu aja bukan seperti ini aja. Mencurigakan.
sampai mulai bisa itu ya udah mati udah tidak udah besar jam di Februari mana mbak kita step di sini dari metro jam berapa ya saya jatuh nggak tahu di kantongnya Pak Roy lagi tadi baru saya Mbak tadi nggak kasih mas nggak apa-apa saya sudah selesai kalau di mobil saya masuk ke dalam ya nggak ada
dan buktinya tolong dikirim ke emailnya. Udah dikirim? Ya, jadi setelah tadi barangkali jawaban pertemuan yang dikirim belum belum Pak. Kami tunggu hari ini. Kode-kodenya ada. Ini kodenya. Kalau FC berarti kalau tidak SBS. Ya.
Grab Bike hemat tiap hari 7.000. Grab Bike hemat murah nonstop tiap hari. Cek sekarang. Hari ini ya? Iya. Dan buktinya ya, yang versi boardnya ya. Kan ada Bapak silakan duduk. Ada tempat. Coba duduk. Tutup saja. Coba duduk. Ya Bapak, sidang terbuka untuk umum itu tidak harus pintunya terbuka ya. Tapi setiap orang bisa masuk, keluar dengan tertib. Tidak harus. Dari turut termohon sudah siap suratnya? Sudah. Ini yang mau dibuka.
Silakan ahlinya. Jadi termohon saja berarti ya. Dulu termohon dan lanjutkan ahli. Silakan. Ada identitas yang mau diserahkan? Saudara mau ya? Yosua
surat keterangan dari saksi Pak ahli pengajar ya. Saudara Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan, lahir di Jakarta 4 Agustus 1986, tinggal di Tanjung Mas Raya B 3 garis miring 2 Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, agama Kristen. Sudah kenal dengan pemohon? Pemohon ya, beberapa kali ya. Baik, kalau termohon instansinya ya tahu lah pasti ya, gitu ya. Baik, sebelum memberikan keterangan ahli berjanji dulu ya, agama Kristen. Silakan berdiri Pak. Tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanan 2 jari di sebelah telinga. Saya bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan kepada saya berdasarkan pengetahuan dan keahlian saya yang sebenarnya dan sejujurnya. Ya, silakan itu. Ahli akan menerangkan terkait apa dari termohon yang mengajukan. Terkait apa yang akan diterangkan? Bidang keahlian. Di hadapan kita kami berkenan hadirkan dalam hal hukum acara terkait dengan dasar pengajuan pra-peradilan termasuk upaya paksa dan objek pra-peradilan yang lainnya. Baik, fokus di situ ya. Silakan kami beri waktu 30 menit. Terima kasih. Mohon dan turut Terima kasih yang mulia. Pertanyaan kami pertama kepada ahli terkait dengan ketentuan peralihan, khusus pada pasal 361 huruf A. Kami bacakan singkat. Dalam ketentuan peralihan ini diatur bahwa perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Hal ini kami mohon ahli menjelaskan dan menegaskan hukum acara yang digunakan dalam pra-peradilan saat ini. Yang pertama itu pasal transisi ya. Pasal transisi itu jelas mengatakan bahwa kalau sudah ada penyidikannya dimulai, ya, proses penyidikan dimulai sebelum berlakunya KUHP tahun 2026, 2 Januari 2026, maka yang dipakai hukum acaranya adalah hukum acara 881, artinya KUHP yang lama. Ketika nanti itu sudah selesai, kemudian penyidikan sudah selesai, dilimpahkan ke pengadilan, hukum acaranya kemudian berubah menjadi hukum acara yang baru. Terkait dengan pra-peradilan, maka pra-peradilan itu pasti satu paket, karena pra-peradilan itu kan upaya perlawanan, ya, upaya perlawanan untuk mengecek ya validitas administratif ya kalau berdasarkan perma, apakah upaya paksa itu sesuai atau tidak. Nah, kalau akarnya penyidikan, kan upaya paksa itu lahir dari penyidikan. Kalau akarnya itu sudah memakai 81, maka forum untuk memverifikasi, memvalidasi legitimasi dari upaya paksa itu memakai juga KUHP 881, KUHP yang lama. Begitu, Pak termohon. Terima kasih ahli. Mohon izin yang mulia kami lanjutkan pertanyaan berikut. Masih satu rangkaian dengan jawaban ahli yang disampaikan tadi. Dalam hal melakukan upaya paksa, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam rangka pelaksanaan tahap kedua, penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, apakah penyidik
Polri masih dapat melakukan upaya paksa yang belum masuk pada berkas pertama berupa penggeledahan, penangkapan maupun penahanan sebagaimana diatur dalam rangkaian tugas penyidik ya, dalam pasal 8 ayat 3 huruf B dan pasal 7 ayat 1 huruf D ya, termasuk huruf J mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dalam KUHP yang lama. Mohon izin ahli dapat menjelaskan hal ini kepada kami. Oke, terima kasih. Jadi sub question atau pertanyaan turunan dari pertanyaan itu adalah kapan penyidikan dianggap selesai? Kira-kira begitu. Ya, dan kira-kira kalau penyidikan dianggap selesai, ya, masa transisi kemudian diserahkan, apakah masih boleh dilakukan upaya paksa? Itu pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang pertama, kapan penyidikan dianggap selesai? Nah, sebenarnya KUHP itu tidak memberikan pasal yang clear secara gramatikal kapan itu selesai. Misalnya definisi penyidikan kan itu menjelaskan mengumpulkan alat bukti, membuat terang tindak pidana dan menetapkan tersangkanya. Nah, pertanyaannya kalau dia sudah P21 itu kan deklarasi atas kelengkapan berkas tadi. Apakah itu penyidikan dianggap selesai? Karena ada tindakan lanjutan yaitu penyerahan tahap yang kedua. Nah, karena kalimat itu abu-abu ya. Kenapa saya bilang abu-abu gini? Hukum acara itu kan tidak mungkin dapat menangkap semua variasi kejadian. Misalnya, kalau misalnya P21 berkasnya selesai, kemudian masih ada kondisi yang harus dilakukan, yaitu penyerahan tahap 2 secara fisik, ya itu kan ada kondisi lanjutan. Kalau misalnya itu dianggap selesai, maka upaya paksa hilang, maka kekuatan ya residu upaya paksa untuk memastikan tahap 2 itu kan menjadi hilang. Nah, di sini kita lakukan penafsiran sistematis ya. Ada dua posibilitas interpretasi dalam hal ini. Interpretasi pertama adalah penyidikan itu selesai ketika penyerahan fisik, jadi bukan hanya penyerahan berkas itu selesai. Kenapa itu interpretasi itu bisa berlaku? Karena tadi menangkap variasi kejadian yang pertama. Kalau misalnya berkasnya selesai, orangnya nggak ada upaya paksa untuk mengamankan orangnya, maka terjepitlah posisinya. Dan itu kan sering dilakukan sebenarnya oleh penegak hukum. Itu interpretasi yang pertama. Walaupun interpretasi yang pertama ini mungkin bisa diperdebatkan, namanya interpretasi diperdebatkan. Oh, kata-katanya itu adalah dalam hal penyidikan dianggap selesai, maka berkas perkara diserahkan. Artinya penyidikannya dianggap selesai dong. Itu posibilitas interpretasi yang pertama. Posibilitas interpretasi yang kedua adalah tadi yang Pak termohon katakan bahwa di dalam KUHP 81 dan KUHP yang baru juga ada ya di pasal kewenangan penyidik ya pasal 7 atau pasal 8 itu di bawah melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab atau tindakan lain yang tidak melawan hukum lah ketentuan perundang-undangan. Nah, pasal ini ya ini pasal sangat ciri khas ideologi KUHP. Nanti saya bicara ideologi KUHP, kenapa ada pasal-pasal seperti itu. Jadi pasal ini ya diberikan sebagai escape clause atau pasal jalan keluar, pasal yang fleksibel agar bisa menangkap variasi-variasi kejadian yang tidak diregulasi oleh hukum acara. Nah, makanya ada pasal itu. Makanya kita lihat deh desain KUHP ada pasal-pasal yang yang memberikan bahasa sederhananya yang memanjakan penyidik, memanjakan aparatur penegak hukum. Misalnya pasal penggeledahan, izin boleh tapi izin bisa dilengkapi berdasarkan situasi pertingkatan penyidik. Nah, itu dua posibilitas interpretasi itu. Nah, di interpretasi itu yes. Maaf ya. Kemungkinan yang kedua ini tidak saya tangkap apa jadinya. Jadi kapan dianggap penyidikan itu selesai? Singkat saja kesimpulannya. Jadi gini. Yang kedua, penyidikan itu dianggap selesai ya ketika berkas perkara itu selesai. Berkas saja ketika P21. Deklarasi dari itu P21 kan deklarasi, oh saya sudah selesai berkasnya. Tapi masih ada kewajiban lanjutan. Ya. Sekarang pendapat saudara bagaimana? Pendapat ahli bagaimana? Ini kan ada dua posisi. Oke. Saudara berada Pendapat saya begini, pendapat saya, upaya paksa yang dilakukan setelah P21 itu, apakah itu legal? Yes, itu legal. Apakah bisa dijustifikasi? Yes. Tapi apa ya? Penyidikan itu selesai kapan menurut saudara? Penyidikan selesai kalau saya lebih condong kepada interpretasi yang pertama. Oke. Ya. Kemudian beranjaklah ke
pertanyaan yang saudara abstraksi yang kedua tadi. Ya, pertanyaan yang kedua tadi, ya, yang saya abstraksi kedua kan begini, Yang Mulia. Saya mengatakan, saya mengakui mungkin ada perdebatan dari situ karena KUHP tidak menjelaskan kapan itu betul-betul selesai. Makanya ada posibilitas yang kedua. Nah, posibilitas yang kedua itu saya jelaskan struktur pasalnya. Ya, selalu ada pasal yang memberikan fleksibilitas yang memanjakan aparat penegak hukum. Nah, kenapa itu ada? Nah, kemudian saya kalau boleh jelaskan, saya lahir kenapa itu ada, ya, karena saya meneliti juga soal ideologi hukum acara pidana. Ya, itu saya tulis di Asian Journal Comparative Law, jurnalnya National University Singapore ya, tahun lalu. Jadi gini, kenapa sih desain KUHP itu kok memanjakan aparatus sekali? Kalau kita lihat proses legislasinya, ya ini secara sederhana aja. Ideologi KUHP itu maka ideologi namanya demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Bukan liberalisme. Demokrasi Pancasila itu adalah sederhananya mengedepankan ya prioritas kekuasaan aparatus karena tujuannya dia melindungi masyarakat yang lebih banyak daripada melindungi hak asasi. Nah, itu logikanya. Oleh karena itu lihat turunan-turunan pasalnya dia memberikan jalan keluar. Apakah saya setuju ideologi itu? Ya itu pertanyaan yang berbeda yang tidak dijelaskan yang tidak perlu dijelaskan di sini. Ya, apakah dalam beberapa bagian saya mengkritik itu? Yes. Tapi KUHP itu komprominya lahir dari situ. Oke. Pertanyaan yang kedua yang muncul dari pertanyaan. Ya. Dua hal kan yang muncul tadi. Yang kedua adalah apakah bisa dilakukan upaya paksa setelah penyidikan selesai? Kan itu yang saudara angkat yang hal kedua ya. Nah, sekarang jelaskan soal itu. Mungkin pertanyaannya, jadi setelah dua posibilitas itu bukan apakah bisa dilakukan upaya paksa setelah penyidikan selesai. Apa yang kedua tadi yang sudah sampaikan? Setelah, gini, apakah bisa dilakukan upaya paksa ya, setelah berkas dinyatakan lengkap? Jadi bukan penyidikan selesai. Yang kedua itu adalah apakah dapat dilakukan Ya. setelah berkas penyidikan lengkap? Ya, pertanyaan turunannya kan tadi pertanyaan ditanyakan Yang Mulia, penyidikan selesai kan kapan, gitu ya. Nah, jawaban saya, apakah bisa dilakukan berdasarkan dua interpretasi itu, dua-duanya bisa dilakukan. Ya, apakah justified, bisa dijustifikasi? Yes, bisa dijustifikasi. Tetapi necesitasnya dan proporsionalitasnya, apakah itu cocok untuk dilakukan? Itu persoalan yang lain. Itu persoalan yang lain. Kenapa? Karena tadi memang ideologinya memanjakan kekuasaan aparatus. Apakah aparatus kemudian bisa melakukan? Kalau itu pertanyaannya, jawabannya iya. Terima kasih Yang Mulia, terima kasih ahli. Kami masuk pertanyaan berikut. Dalam hal melakukan upaya paksa yang tadi masih rangkaian jawaban ahli setelah P21, dalam hal penyidik akan menjemput atau melakukan upaya paksa penangkapan, penggeledahan, termasuk penahanan di dalamnya. Dalam surat perintah, penyidik mencantumkan secara jelas beberapa LP yang terkait dengan dugaan tindak pidana tersebut, kemudian mencantumkan juga secara formil syarat-syarat, pasal-pasal, kemudian mencantumkan beberapa hal yang penting diantaranya adalah penetapan status tersangka, naiknya status tersangka dalam perkara tersebut, kemudian mencantumkan minimal 2 alat bukti sebagai pertimbangan objektif khusus terhadap penangkapan ada perkara yang diancam 5 tahun atau lebih atau pasal tertentu yang mengatur. Yang ingin kami tanyakan kepada ahli, bila syarat-syarat administratif formil maupun objektif tadi ini tertera jelas dalam surat perintah yang mencantumkan identitas orang yang tepat, alamat yang benar, apakah administrasi tersebut menurut ahli sah diterbitkan atau diberlakukan oleh penyidik? Ya, kalau itu sudah memenuhi persyaratan, karena kan sebenarnya persyaratannya tadi logika memanjakan penegak hukum itu kan persyaratannya sebenarnya longgar ya tadi ya. Hanya mencantumkan tadi apa misalnya dasar hukumnya. Kalau itu terpenuhi semua, ya itu menjadi sah. Pak termohon. Terima kasih ahli. Kami lebih spesifik ke tindakan penggeledahan, karena ini beberapa kali ditanggapi. Kami menanyakan tentang penggeledahan rumah. Dalam hal penyidik telah memiliki surat izin penggeledahan dari pengadilan negeri setempat,
kemudian penyidik juga memiliki surat perintah penggeledahan yang mencantumkan jelas alamat, rumah, identitas pemilik, dan lain sebagainya yang menjadi syarat formil administrasi penggeledahan. Apakah menurut ahli penyidik telah dapat memasuki suatu rumah atau tempat tertutup lainnya berdasarkan hukum acara yang berlaku? Ya boleh, asalkan kemudian operasionalisasinya kan itu ada di pasal 30-an KUHP ya, yaitu datang misalnya kalau tidak disetujui ada ketua lingkungan, kalau disetujui 2 orang saksi menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan. Kalau itu dilakukan ya itu menjadi sah. Terima kasih ahli. Pertanyaan berikut, dalam hal penyidik perlu tidaknya pertimbangan subjektif untuk melakukan penahanan atau tidak tentang suatu kekhawatiran yang muncul karena tanggung jawab penyerahan tahap 2 kepada jaksa penuntut umum. Dalam hal menilai kekhawatiran ini, mohon ahli untuk menjelaskan dan memberi penegasan apakah penyidik ya di tahap kedua ini layak atau sah mempertimbangkan kekhawatiran ini sehingga perlu melakukan syarat-syarat memeriksakan kesehatan tersangka dan mempertimbangkan perlu tidaknya melakukan suatu penahanan. Jadi syarat penahanan itu kan ya syarat objektifnya 5 tahun ke atas itu ya. Syarat subjektifnya itu kan sebenarnya diskresi. Nah, diskresi itu kan luas sekali, dan tadi ya sekali lagi kita makanya balik ke ideologi ya, logikanya itu memanjakan aparatus. Jadi diskresinya itu luas dan diskresinya itu tergantung pertimbangan dari penyidik itu sendiri. Apakah diskresi itu bisa dilawan? Diskresi itu bisa dilawan tapi terbatas. Misalnya apa? Misalnya hanya mengajukan surat penangguhan penahanan, permohonan penangguhan penahanan. Yang mana yang mereview kan juga penyidik juga. Apakah pra peradilan bisa? Nah, ini ada perdebatan pra peradilan bisa atau tidak. Tapi kalau kita lihat Perma 4 2016 itu sudah dibatasi tuh ruang lingkupnya administratif mengecek kuantitas tadi ya, 2 alat bukti kan syaratnya sama KUHP lama KUHP baru. Menangkap, menahan itu threshold utamanya itu di dalam kuantitas. Ya, 2 alat bukti angka 2 itu ya yang menjadi threshold atau ambang batas yang menjadi syarat khususnya. Nah itulah yang kemudian diterjemahkan lewat Perma, makanya Perma mengatakan coba dicek ada 2 alat bukti apa tidak. Jadi yang dicek itu kuantitasnya. Nah, itu konsekuensi tadi logika tadi. Jangan diberikan kekuasaan terlalu besar kepada individu. Kenapa? Karena individu itu kepentingannya hanya 1-2 orang. Tapi kalau penegak hukum kepentingannya adalah kepentingan masyarakat banyak. Itu logika yang dipakai. Itu esensi dari logika KUHP yang dinamakan demokrasi Pancasila yang dikatakan parlemen tahun 79 itu. Itu. Apakah itu ideal? Itu persoalan lain tuh. Soal ideal atau tidak. Baik, terima kasih ahli. Izin yang mulia kami mengajukan pertanyaan berikutnya. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab ya, penyerahan tahap 2 tadi, tersangka dan barang bukti, mohon ahli memberikan penegasan apakah seorang tersangka yang akan diserahkan tahap 2 itu wajib sehat sehingga pelaksanaan tahap 2 itu tidak terkendala dan proses hukum makin memberikan kepastian hukum sesuai harapan kedua pihak tentunya. Pasti dong wajib sehat, karena kan nanti pertanyaan pertama ketika diserahkan apakah tersangka dalam keadaan sehat, itu kan sebagai syarat juga SOP kejaksaan. Nah, sudah pasti harus dilakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, siapa yang melakukan pemeriksaan kesehatan itu kan teknis ya. Bisa saja ketika ditanya jaksa sudah ada pemeriksaan kesehatan, surat keterangan sehat, ya sudah berarti pertanyaan pertama apakah dalam keadaan sehat atau tidak sudah dapat dijawab dengan baik. Terima kasih ahli. Yang mulia mohon izin pertanyaan terakhir. Kami bertanya khusus tentang pembantaran menurut KUHP yang lama tentu ahli. Dalam pertimbangan apa, objektifkah, subjektifkah, suatu pembantaran penahanan itu
itu harus dilakukan, atau itu memang menjadi domain pertimbangan penyidik dalam suatu hal tertentu melihat kondisi kesehatan seorang tersangka yang akan diserahkan ke kejaksaan. Tentu kewenangannya di penyidik dengan memperhatikan ya secara serius dari tenaga kesehatan, ya dari dokter itu bisa dilakukan pembantaran. Nah, kata pembantaran ini sebenarnya tidak ada di dalam KUHP yang lama. Itu kan diatur secara parsial. Misalnya Mahkamah Agung punya SEMA tahun 80-an ya punya. Kemudian regulasi dari lapas kementerian ya juga punya ya pembantaran. Ya itu pertimbangannya ya sudah kalau memang ada kondisi kesehatan dibantarkan dulu, penahanannya tidak dihitung. Nah, siapa yang punya kewenangan? Penyidik berdasarkan pertimbangan tenaga kesehatan. Begitu, Pak termohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sementara cukup sekian, kami lanjutkan dengan anggota tim. Mohon izin kami lanjutkan. Mohon izin ahli, sebelum memberikan pertanyaan, izinkan saya untuk membacakan bunyi pasal 18 ayat 1 dalam Undang-Undang RI nomor 881 tentang KUHP yang lama. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan. Selanjutnya, bagaimana pandangan ahli apabila dalam suatu tindakan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik memiliki surat perintah penangkapan, kemudian memperlihatkan surat perintah tersebut kepada tersangka. Apakah tindakan penangkapan ini dapat dikatakan sah menurut hukum, ahli? Oke, membaca pasal 18 itu kan metode penangkapannya ya. Jadi ada syarat-syaratnya. Syarat yang utama ya adalah pasal 17-nya. Diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup tadinya kan nggak ada definisinya. Kemudian MK memberikan definisi tadi angka 2. Jadi kalau misalnya syarat pertama itu angka 2 dipenuhi, ya, kemudian itu syarat konsepnya, kemudian implementasinya dilakukan, ada surat perintah, ada surat tugas, ditunjukkan surat tugas, kemudian ditembuskan 1 kali 24 jam, notifikasi tentang penangkapan kepada advokat atau keluarganya, yaitu menjadi sah. Baik, kemudian berkaitan dengan tindakan penahanan. Bagaimana menurut pandangan ahli apabila dalam suatu tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik telah berpedoman pada pasal 21 ayat 2 yang membunyikan bahwa penahanan dapat dilakukan oleh penyidik dengan memberikan surat perintah penahanan. Terus bagaimana ahli dapat memberikan pandangan apabila penyidik dalam melakukan penahanan telah memperlihatkan kemudian memberikan surat perintah penahanan tersebut kepada tersangka? Ya, sama sebenarnya itu kan operasionalisasinya, metode penahanannya. Tapi yang pertama kalau sudah dipenuhi penahanan itu sama tuh, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup, kemudian didefinisikan menjadi 2. Kalau itu ada dan kemudian metode penangkapannya itu sudah ada surat perintahnya, surat perintah penahanannya, ya sudah itu menjadi valid. Baik, akan dilanjutkan dengan rekan kami yang mulia. Izin yang mulia, kami lanjutkan. Satu aja pertanyaan, saudara ahli. Menurut saudara ahli, apakah suatu permohonan yang sejak dari awal dibangun di atas landasan hukum acara yang tidak berlaku atau keliru terhadap objek yang dimohonkan, anggap kita misalnya ini suatu pra-peradilan permohonan ya, pengujian terhadap objek yang dimohonkan, misalnya pra-peradilan, pengujian masihkah dapat dipandang memiliki dasar hukum yang benar menurut perspektif hukum acara pidana? Silakan. Ya, kalau dasar hukumnya salah gini. Karena di hukum acara pidana kita lihat di pasal 361, kemudian di penjelasan dan anotasinya mengatakan bahwa hukum acara pidana itu tidak mengatur asas lex favoreo mana yang menguntungkan seperti KUHP. Itu disebutkan secara jelas di dalam anotasi KUHP yang dibuat oleh Prof. Edi Hiarij yang juga mendraft KUHP itu. Nah, artinya kalau misalnya dasar permohonannya itu dengan dasar hukum yang salah, ya artinya menjadi tidak dapat diterima. Ya, karena itu salah. Salah pijakan maksudnya. Ya, salah basisnya salah. Hanya itu aja yang Masih ada waktu 10 menit lagi. Mau digunakan atau tidak? Belum termohon. Sudah cukup? Belum termohon mau tanya? Izin yang mulia
meneruskan. Sebelum kami bertanya, kami jelaskan posisi kami dulu di sini, bahwa kami di permohonan pra peradilan ini jaksa penuntut ditempatkan dalam kedudukan sebagai turut termohon dengan petitum permohonan diantaranya terkait dengan termohon, yakni menyatakan bahwa berkas penyidikan yang akan atau telah dilimpahkan termohon kepada turut termohon adalah tidak sah dan melawan hukum. Yang kedua, memerintahkan turut termohon untuk tidak menerbitkan surat perintah penahanan pada tingkat penuntutan. Yang ketiga, memerintahkan turut termohon untuk tidak melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum pemeriksaan pemohon pra peradilan akuo selesai dan diputus bidang pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP. Kalau kita lihat di hukum acara dalam KUHP lama bahwa objek pra peradilan diatur dalam ketentuan pasal 77. Kemudian diperluas oleh keputusan MK nomor 21 tahun 2014 dan peraturan kemudian dipertegas lagi di peraturan MA nomor 4 tahun 2016, yakni meliputi sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, terus kemudian sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, C, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidana dihentikan, penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitan dengan tindak pidana, kemudian penuntutan terhadap penerangan perkara tanpa alasan yang sah, dan penangguhan pembantaran penahanan. Pun demikian diatur berlanjut dalam KUHP baru, sebenarnya senada ini sebenarnya. Kemudian ditanyakan kepada ahli, apakah segala upaya paksa yang dilakukan penyidik setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum atau P21 berpengaruh terhadap keabsahan berkas perkara. Definisi keabsahannya ini apa maksudnya, Pak turut termohon? Karena gini, kalau ternyata itu upaya paksanya dibatalkan, maka harus ada pekerjaan berkas yang harus dilakukan lagi. Kan bisa, misalnya ada berkas yang salah gitu ya, surat perintahnya salah, alasannya salah, itu kan harus diulang lagi artinya. Tapi itu diulang lagi, dilengkapi, ya kemudian menjadi sah. Spesifik terhadap upaya paksanya atau keseluruhan berkasnya yang jadi tidak sah? Spesifik upaya paksanya tentunya, karena itu kan aksesoris ya. Upaya paksanya itu kan yang penting itu kan tadi penilaiannya adalah alat buktinya. Begitu. Kemudian apakah siap? Lebih baik Bapak langsung saja ke pertanyaan umum. Tidak perlu menjelaskan konteksnya, Siap. materinya apa. Semakin ahli tidak mengetahui kasus konkretnya semakin bagus. Sudah selesai. Tidak apa-apa. Siap. Ya, silakan ya. Langsung saja ke Yang kedua, apakah lengkap atau tidaknya atau sah atau tidaknya berkas perkara termasuk dalam objek pra peradilan? Lengkap atau tidaknya berkas perkara Atau sah atau tidaknya berkas perkara termasuk dalam objek pra peradilan? ya termasuk kalau misalnya itu diartikan soal penetapan tersangka, kemudian itu kan bagian dari berkas peradilan. Ya, penetapan tersangka dan surat-surat perintah lainnya upaya paksa termasuk Sepanjang dalam objek peradilan. terbatas pada upaya paksa saja ya. Kalau memang yang dipersoalkan upaya paksa. Ya. Terus ketiga, apakah menurut ahli menarik jaksa peneliti sebagai turut termohon pra peradilan atas tindakan upaya paksa penangkapan, penggeledahan, penahanan yang dilakukan oleh termohon atau penyidik setelah berkas perkara dinyatakan lengkap tepat enggak atau justru malah error in persona? Kalau yang bermasalah upaya paksa, padahal penyidik ini, jaksa peneliti ini belum melakukan tindakan apapun, karena kita tahu begini, karena kita tahu jaksa ini cenderung pasif lah di dalam proses penyidikan, ya. Walaupun di beberapa peraturan jaksa dan mensupervisi, tapi kan faktualnya dia cenderung pasif. Ya, misalnya menunggu berkas perkara. Jadi kalau misalnya upaya paksa dilakukan penyidik kemudian jaksa harus diminta bertanggung jawab, jaksa penyidik harus diminta bertanggung jawab, itu overreaching lah, artinya kurang pas. Ya, karena dia sifatnya pasif, menunggu itu dan tidak terlibat dalam upaya paksa itu. Siap, mungkin dilanjutkan rekan kami. Ya, 3 menit. Terima kasih yang mulia.
Saudara ahli, saya ingin menanyakan beberapa poin aja. Kalau kita membedah asas legalitas yang melandasi hukum acara pidana itu sendiri, lembaga pra-peradilan hanya berwenang memeriksa objek yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Merujuk pada ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, dapatkah saudara ahli tegaskan, adakah satu frasa, ayat, atau huruf dalam pasal tersebut yang menyatakan bahwa berkas perkara penyidikan atau surat pernyataan lengkap P21 yang merupakan objek yang dapat menilai keabsahannya oleh hakim pra-peradilan? Secara normatif, apa akibat hukumnya jika hakim pra-peradilan memaksakan diri menilai objek di luar pasal yang tadi tersebut? Bisa diuji oleh pra-peradilan melalui pintu-pintu yang lain. Misalnya pintu apa? Pintu penetapan tersangka, pintu penahanan, pintu penangkapan yang memakai threshold 2 itu. Jadi pintunya dari sana untuk menilai berkas perkara ini. Memang tidak ada di situ tulisan uji berkas perkara, karena berkas perkara itu kan sebutan yang abstrak, yang umum. Berkas perkara itu kan komponennya banyak. Surat perintah dari KPJHP, surat-surat yang lainnya. Nah, surat-surat yang lainnya ini lahir itu kan ada threshold, ada syaratnya dia lahir. Itulah yang diuji, syarat fundamentalnya kenapa dia lahir. Bukan ya surat ini bukan berkas secara umum seperti itu. Menurut saudara ahli, menyatakan berkas sah atau tidak sah itu termasuk dalam objek pra-peradilan? Secara gramatikal tidak ada menyatakan berkas perkara itu sah atau tidak pra-peradilan, tetapi kan surat tadi ya yang ada 2 alat bukti. Misalnya gini, misalnya penetapan tersangkanya dianggap tidak sah, ya otomatis lah kata lainnya berkasnya jadi tidak sah. Harus ada yang diulang lagi, tergantung aturannya. Apakah bisa dikoreksi lagi? Ya bisa dikoreksi lagi. Itu Pak. Baik, saudara ahli, saya lanjut. Pasal 61 dan pasal 62 Undang-Undang 20 tahun 2005 itu memberikan mandat atributif eksklusif kepada penuntut umum untuk menguji, menilai dan mendeklarasikan apakah suatu berkas perkara hasil penyidikan telah memenuhi syarat formal dan material, yaitu P21. Dalam teori pemisahan kekuasaan atau separation of power, apabila pemohon meminta hakim pra-peradilan untuk menilai sah atau tidaknya keputusan P21 tersebut, apakah tindakan atau berkas perkara itu tidak sah? Apakah tindakan ini sudah dikategorikan sebagai bentuk intervensi yang merusak sistem check and balances yang mengambil alih fungsi konstitusional jaksa? Jadi mirip ya logikanya tadi dengan jawaban saya yang tadi ya. P21 itu kan deklarasi berkas lengkap. Berkas itu kan komponennya banyak. Jadi yang dinilai bukan P21-nya itu sah atau tidak sebenarnya. Yang dinilai adalah apakah komponen-komponen surat-surat di dalamnya yang kemudian P21 kan ujung tuh sudah lengkap. Isinya kan ada banyak tuh, ada bukti yang cukup, ada BAP melalui atau surat perintah tadi yang ditanyakan. Kalau ternyata ada penetapan tersangkanya salah, penahanannya salah, dia otomatis harus dikoreksi. Bisa dikoreksi lagi. Apakah bisa kemudian dikoreksi? Apakah koreksinya dari hakim itu mengikat? Ya, koreksinya itu mengikat. Kalau misalnya hakim menyatakan, oh penahanannya penetapan tersangkanya nggak ada ternyata 2 alat bukti. Ternyata kamu cuma punya 1. Jadi keterangan saksi yang 5 yang keterangannya sama itu kamu anggap 5, padahal saya anggap 1. Misalnya begitu, ya bisa saja hakim ruling begitu, minta coba dikoreksi, yaitu otomatis ya dikatakan kalau P21-nya kalau itu ditunda dulu karena harus ada yang diperbaiki. Nah kemudian diperbaiki, kemudian dideklarasikan lagi. Jadi bukan intervensi ya, terlalu keras kata intervensi. Justru memvalidasi, itu adanya hakim di sini kan memvalidasi tadi upaya paksa, itu kan logika dasarnya.
Pertanyaannya adalah sejauh mana hakim punya kewenangan untuk memvalidasi atau checking power itu. Nah itu yang terbatas tadi saya katakan administratif, yaitu 2 alat bukti kuantitasnya. Apakah hakim bisa memeriksa kualitasnya? Nah, ini perdebatan yang panjang. Tapi kalau kita lihat gramatikanya rasanya enggak, karena dikatakan administratif mencakup 2 alat bukti. Terus akibat hukum yang ada, kalau yang dimohonkan itu ada sah atau tidaknya berkas perkara, gimana Pak Saudara? Kalau misalnya dimohonkan sah atau tidaknya berkas perkara tanpa kemudian memberikan argumentasi berkas perkara yang mana, ya, surat perintah yang mana, upaya paksa yang mana, ya nggak bisa. Kan saya bilang itu kan berkas perkara menjadi tidak sah itu kan itu konsekuensi dari komponen-komponen yang diuji tadi. Boleh saya minum sedikit? Kalau sengaja ya, terima kasih yang mulia. Saya masih tadi kata silakan. Saya mempersilakan minum. Maaf, saya persilakan. Ya, terima kasih yang mulia. Saya masih mau mendalami soal transitional artikel itu. Ketentuan peralihan pasal 361 huruf A. Kalau kita perhatikan kan di sini dikatakan pada saat undang-undang ini mulai berlaku. Jadi pada saat mulai berlaku 2 Januari. Tapi perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan dan penuntutan, berarti sudah dilakukan sebelumnya, maka masih tunduk pada undang-undang yang lama. Ya. Nah, persoalannya adalah tadi saudara Adi mengatakan bahwa penyidikan itu selesai setelah berkas dinyatakan lengkap P21. Tadi kan dari 2 pendapat itu saksi bicara ke sana. Ya. Iya kan? P21 setelah diserahkan. P22. Oke. Nah, pertanyaannya adalah setelah diserahkan. Iya, P22. Bukan setelah berkas dinyatakan lengkap. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada tindakan yang dilakukan setelah itu, ya, itu apakah akan tunduk pada KUHP lama atau KUHP baru? Itu satu pertanyaan. Tadi saya itu mendengarnya P21 sesungguhnya. Saya menjelaskan tadi Pak pemohon, saya menjelaskan 2 argumentasi yang bisa menjustifikasi upaya paksa yang dilakukan tadi. Ya. Itu. Nah, ini pertanyaan Pak pemohon, ya. Kalau begitu, apakah upaya paksa yang dilakukan itu tunduk pada rezim undang-undang yang mana? Kan begitu pertanyaannya. Tetap tunduk pada undang-undang yang lama. Kenapa? Karena pra-peradilan itu kan pengawasannya terhadap tindakan-tindakan penyidik. Tindakan-tindakan penyidik itu dilakukan dasarnya 881. Artinya verifikasinya juga melakukan undang-undang yang lama 881. Nah, yang kedua, asas hukum yang menguntungkan dipakai itu hanya ada di pidana, karena itu dijelaskan secara utuh begini. Justru lahirnya pasal transisi itu mengatakan bahwa karena di KUHP itu karena di KUHP itu tidak ada asas lex favoreo, maka diberikanlah pasal transisi itu supaya tidak ada gray area dalam pelaksanaan. Oke. Saya ingin bertanya lagi. Kalau seandainya di surat penahanan dan penangkapan itu secara jelas mencantumkan pasal-pasal di KUHP yang baru. Dan banyak pasal, bukan hanya pasal 361 huruf A, tapi macam-macam pasal 79, 75 dan lain sebagainya. Apakah itu apa pendapat saudara Adi? Apakah yang digunakan itu KUHP lama atau KUHP baru sesungguhnya? Karena misalnya sama sekali tidak dicantumkan undang-undang yang lama di dalam surat penahanan dan penangkapan itu. Oke, begini. Jadi apakah ketika dicantumkan undang-undang yang baru kemudian otomatis itu menjadi pakai undang-undang yang baru soal pengetikan? Apakah itu sebuah kesalahan? Misalnya dia lakukan itu berdasarkan 881, kemudian ditulisnya undang-undang KUHP yang baru, yes, itu suatu kesalahan, itu jelas. Ya. Cuman begini, sebenarnya KUHP lama dan KUHP baru itu kan nggak ada bedanya dalam upaya penangkapan, penahanan, thresholdnya nggak ada bedanya, Pak pemohon. Threshold utamanya tadi angka 2 tadi. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kesalahan itu cukup untuk menggugurkan upaya paksa itu? Nah, itu pertanyaan lain yang kemudian menjadi pertimbangan hakim. Apakah itu cukup signifikan?
Kalau saya melihatnya apakah itu signifikan? Kurang signifikan karena syaratnya juga sama kok. Ya, syarat penangkapan penahanan itu kan sama, 2 alat bukti tadi, bukti yang cukup. Oke, ya saya lanjutkan. Kita kan bicara tentang juga formal dan material ya. Ketika secara formal surat penangkapan dan penahanan itu harusnya tunduk pada undang-undang yang lama 881, tapi kemudian yang dibuat ternyata pasal-pasal dalam undang-undang yang baru, apakah secara formil surat penahanan dan penangkapan itu tidak cacat yuridis? Maksudnya di dasar hukumnya. Ya, suatu kesalahan, yes. Ya, ada cacat di situ, ya. Cuman kan pertanyaannya, apakah cacat itu akan menggugurkan semuanya? Apakah signifikan? Gini, cukup itu aja. Kita jangan kemudian menginikan. Saya cuma mengatakan apakah itu cacat yuridis atau enggak. Definisi cacat yuridis apa dulu sebenarnya? Tapi kesalahan ya, mestinya 81. Gitu. Ya udah, cacat formil. Ya udah, oke ya. Oke. Satu lagi, bukan satu lagi, ada beberapa lagi. Kita tahu bahwa KUHP itu tidak berlaku lagi yang lama sejak 2 Januari. Misalnya dalam surat penahanan dan penangkapan itu masih mencantumkan pasal dari KUHP yang lama, apakah kemudian itu juga bisa dinilai cacat? Kalau itu tergantung, karena gini, ada asas lex favoreo tadi. Jadi penegak hukum ini nanti jaksa kan biasanya pas penyerahan itu nanti ada tanda tangan tuh, penyesuaian, pasalnya berubah. Pasal mana yang lebih ringan? Nah, kalau pasal mana yang lebih ringan itu harus dilihat karena interpretasinya beda. Karena gini, ada yang mengatakan pasal yang lebih ringan kalau hukumannya tuh atau denda kategori, ya. Tetapi ada juga yang mengatakan di KUHP itu dendanya kan lebih ringan daripada KUHP yang lama. Nah, tergantung lihat dari mana. Itu biasanya kesepakatan, makanya biasanya ketika penyerahan tahap 2 itu tanda tangan tuh, kesepakatan mau pakai pasal yang mana. Oke. Atau di dalam teknisnya nanti tetap disebutkan tuh. Jadi kombinasi dakwaan. Saya lanjutkan ya. Apakah menurut saudara ahli lex favorio itu sebenarnya hanya buat tersangka atau terdakwa dan kemudian pertimbangan hakim nanti di pengadilan begitu? Iya, betul. Artinya untuk tersangka, untuk kepentingan tersangka dan terdakwa melindungi. Artinya apakah penyidik pun bisa mencantumkan pasal-pasal KUHP yang lama dalam surat penangkapan, dalam surat penahanan? Ya, bisa saja karena kan nanti diverifikasi oleh jaksa. Tanda tangan pas penyesuaian itu ditandatangani yang mana, nanti kemudian diargue lagi kepada hakim, nanti hakim yang menentukan. Misalnya terdakwa mengatakan bahwa saya untungnya sebenarnya di sini, saya memakai aliran yang dendanya lebih ringan karena ada kata atau, karena bukannya kata atau, kalau dendanya lebih ringan saya lebih suka. Tapi ada juga aliran yang mengatakan karena ini atau artinya perbuatan ini nggak jahat-jahat amat. Itu nanti diskusi pas penyerahan tahap 2. Pertanyaan lainnya misalnya, apakah lex favorio itu memang perlu dicantumkan dalam surat penahanan, penangkapan, surat dakwaan dan lain sebagainya, ataukah itu timbul dalam argumentasi saja, argumentasi yang muncul mungkin dalam persidangan, dalam proses hukum dan lain sebagainya? Karena tambahan sedikit, karena undang-undangnya tidak berlaku lagi. Dalam argumentasi tidak berlaku itu beda. Kalau pidana tadi bisa berlaku kalau itu dianggap menguntungkan. Kalau ternyata misalnya penyidik mengatakan saya berpikir lebih menguntungkan yang 310, 311 misalnya dalam hal ini ya, karena dendanya cuma sedikit. Kalau yang di sana dendanya lebih banyak, ya sudah saya cantumkan itu. Nanti masalah jaksa menyesuaikan yang lain itu persoalan yang kedua. Masalah hakim memutuskan yang lain itu persoalan yang ketiga. Oke. Gitu. Ya, tambahan lagi ya. Sekarang ini kita melakukan pra-peradilan dan ketika kasus itu sudah dilimpahkan, pra-peradilan tetap berjalan. Apakah itu tidak sebuah sebuah tanda, sebuah catatan bahwa sesungguhnya pra-peradilan itu tunduk pada KUHP yang baru? Karena kalau KUHP yang lama sepanjang atau sependek pengetahuan saya berhenti gitu. Ketika kasus sudah dilimpahkan. Maksudnya ini kasus dilimpahkan, pra-peradilan ini berjalan. Iya, tetap berjalan kan. Misalnya sebuah kasus itu sudah dilimpahkan ke pengadilan. Sudah dilimpahkan. Sudah dilimpahkan ya, tidak hanya P21 tapi juga sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian ada pra-peradilan yang terkait dengan kasus yang dilimpahkan tersebut. Nah, pra-peradilannya tetap berjalan.
Tapi Kan sidangnya beda dengan penunjukan majelis sudah ada belum, penunjukan majelis dan kemudian hari sidangnya sudah ada belum? Pelimpahan itu kan kata umum ya. Iya. Sedangkan bukti konkret pelimpahan itu sudah terjadi kan, misalnya penunjukan majelis dan hari sidang. kalau penunjukan majelisnya sudah misalnya. Hari sidangnya sudah. Hari sidangnya belum sudah ya. Hari sidangnya belum dilakukan karena mereka kemudian menunggu putusan pra peradilan. Dan apakah kemudian ada upaya pra peradilan yang Artinya lain? belum sempurna dong pelimpahannya, Pak Refli. Tapi begini, misalnya ya. Itu kan Pak Refli interpretasi pola ya, asumsi pola ya. Jadi Boleh bisa saya macam-macam. sampaikan saja pertanyaannya Ya. ya, Oke. supaya mudah saja. Ya. Jadi misalnya begini, ada perkara pokok sudah dilimpahkan, Ya. tapi juga pra peradilan terdakwa tersangka yang perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum, terdakwa itu mengajukan pra peradilan. Ternyata pra peradilan itu berjalan, sedangkan perkara pokoknya sudah ada majelisnya, tapi belum ada hari sidang yang ditetapkan. Oke. Nah ya, apakah itu artinya hukum acara pidana yang baru sudah diterapkan dalam situasi ini? Begitu Pak ya? Iya. Enggak, belum. Karena ada persoalan transisi tadi, pasal transisi dan sidangnya juga belum dimulai. Maksudnya hari sidangnya belum exact. Itu Yes. tidak menggunakan KUHP yang baru menurut saksi. Ya, betul. Iya. Nah, ini teman saya mau menindaklanjuti. Nanti saya akan. Ya. Baik, Yang Mulia izin. Tadi saudara ahli mengatakan bahwa seperti yang juga tadi dikonfrontir oleh hakim yang mulia, ketika berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, meskipun jadwal sidangnya belum dilakukan, apakah itu dalam KUHP dimaksud dengan penuntutan atau tidak? Maksud dengan apa? Penuntutan. Dimaksud dengan penuntutan. Tahapan penuntutan dari jaksa penuntut umum. Pra penuntutan iya, karena pra penuntutan kan sudah selesai. Pra penuntutan bagian dari penuntutan. Gini. Di dalam pasal 361 KUHP yang baru dijelaskan bahwa pada saat berlakunya undang-undang ini dan sedang dilakukan penyidikan, maka berlaku KUHP baru. Begitu dilakukan penuntutan, maka berlaku KUHP yang lama. Begitu dilakukan penuntutan, berlaku KUHP yang baru. Saya meminta penjelasan ahli. Saudara ahli bisa nggak menjelaskan apa perbedaan antara pra penuntutan dan penuntutan di dalam hukum acara pidana? Ya, penuntutan kan rangkaian. Ada kata umum ya, yang ujungnya adalah surat tuntutan. Surat tuntutan itu lahir dari proses rangkaian. Dimulai dari apa? Dimulai dari pra penuntutan tadi, jaksa peneliti. Kapan pra penuntutan selesai dan kapan penuntutan dimulai? Kapan pra penuntutan selesai dan kapan penuntutan dimulai? Silakan saudara ahli. Kalau pra penuntutan selesai ya kalau berkasnya sudah menjadi dakwaan itu berarti sudah selesai. Penelitian itu bolak-balik berkas perkara itu sudah selesai. Berarti pra penuntutan selesai setelah P21 ya, dan kemudian penyerahan tersangka dan barang bukti ya. Ya, itu tahap. Kapan penuntutan dimulai? Gini, penuntutan itu proses kapan dimulainya tadi ya, pas bolak-balik berkas perkara. Ujungnya apa? Ujungnya ya surat tuntutan tadi. Itu kan rangkaian proses. Oke ya, saya bacakan definisinya kepada saudara ahli ya. Kalau saudara ahli belum membaca KUHP terkait dengan apa yang dimaksud dengan pra penuntutan dan penuntutan, saya akan bacakan kepada saudara ahli. Ya, sebenarnya saya nggak perlu bacakan kepada saudara ahli karena saudara ahli kan adalah ahli. Saya jadi ragu juga nih saudara nih. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Ketika berkas perkara sudah dilimpahkan, sudah keluar nomor registrasi perkara pidananya, sudah dibentuk majelis hakimnya, sudah dibentuk jaksa penuntut umumnya, sudah dibentuk jurusita pengadilannya. Apakah itu bukan penuntutan? Ya, bagian. Kalau di situ penuntutan, berarti saudara ahli argumennya tidak konsisten. Tadi mengatakan bahwa Sebentar Pak. Ya. Begini ya. Kalau saudara tidak sependapat tidak apa-apa.
jangan didebat pendapat ahli itu ya. Baik yang mulia. Tidak terima tidak apa-apa. Oke. Nanti dalam kesimpulan bisa ditanggapi. Oke, baik. Jadi saya mau penegasan dari saudara ahli supaya clear ini kita persidangan. Saudara memaknai penuntutan itu adalah apakah sidang dimulai ataukah setelah berkas limpah sudah register nomor registrasi perkara pidananya, sudah dibentuk majelis hakimnya, sudah ada jaksa penuntut umumnya, sudah ada jurusita pengadilannya. Sudah ada sudah ada paniteranya, mohon maaf. Itu proses ya. Jadi ketika pra penuntutan itu penuntutan sudah dimulai. Apalagi kalau sudah dilimpahkan, itu penuntutan sudah dimulai karena berarti dakwaannya. baik, berarti jawaban saudara saya minta penegasan, penuntutan itu ketika berkas sudah dilimpah berarti rangkaian penuntutan sudah dimulai ya. Baik. Kalau berdasarkan pasal 361 KUHP yang baru tadi, ya, asas transistoi, KUHP yang berlaku adalah pada saat suatu perkara pidana sudah dilakukan penuntutan. Berarti menurut saudara ahli, berdasarkan penjelasan saudara tadi, mana yang berlaku dalam pra peradilan ini? Apakah KUHP yang lama ataukah KUHP yang baru? Karena terhadap pokok perkara sudah dilakukan tahapan atau rangkaian penuntutan. Silakan saudara ahli jelaskan. Pakai KUHP yang lama, karena kan proses penyidikannya itu kan sudah dimulai sebelum ada KUHP yang baru, itu diselesaikan. Nah, ketika dia itu sidang, ya, baru dia memakai KUHP yang baru. Ya. Sidangnya nanti KUHP yang baru. Apakah pra peradilannya itu pakai KUHP yang baru apa yang lama? Yang lama karena upaya paksanya memakai KUHP yang lama. Sudah dilakukan penetapan tersangkanya pakai KUHP yang lama. Nah, pra peradilannya memakai KUHP yang lama. Nanti tapi belum dilimpahkan ke pengadilan misalnya, ya itu sudah saya belum dilimpahkan, dia pakai KUHP yang baru. Oke, baik saudara ahli. Dilimpahkannya kan 2026. Oke, baik kalau begitu saudara ahli, saya minta penjelasannya. Apa perbedaan lembaga pra peradilan di KUHP yang lama maupun di KUHP yang baru? Apakah ada perbedaan yang esensial dari kewenangan pra peradilan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025? Ada beberapa ya, misalnya penetapan tersangka sekarang disebutkan, tadinya hanya putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian undue delay tadi ya, undue delay artinya laporan tidak diperiksa-periksa, itu bisa. Kemudian pembantaran penahanan, itu bisa, satu. Yang kedua, di 163-nya juga dikatakan, yang menarik nih ya, yang menarik kemarin juga ada diskusi di Dirjen Badilum soal pra peradilan itu memeriksa siapa? Advokat, tersangka, keluarga tersangka, dan pihak berkepentingan yang lainnya. Nah, kalau terhadap, mohon maaf saudara ahli, kita ke pokok-pokoknya saja karena waktu juga. Kalau terhadap upaya paksa, saya mau langsung ke upaya paksa. Kalau terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, ya, atau aparat penegak hukum, bisa siapa saja, bisa jaksa juga, kemudian dilakukan permohonan pra peradilan. Apakah ada perubahan objek dari pra peradilan yang lama dengan pra peradilan yang baru? Objek pra peradilan di pasal 77 KUHP yang lama dan pasal 158 KUHP yang baru. Apakah ada perbedaan di situ? Coba bagaimana pertanyaannya, Pak pemohon? Apakah ada perbedaan objek pra peradilan di pasal 77 KUHP yang lama dan pasal 158 KUHP yang baru? Apakah saudara bisa jelaskan apa perbedaan dari kewenangan lembaga pra peradilan? Ada tadi penetapan tersangka sekarang ada, pembantaran penahanan ada, undue delay ada. Nah, upaya paksanya intek ya. Upaya paksa tadi 77 tidak ada misalnya penyitaan, tapi sekarang sudah ada penyitaan karena putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian dikodifikasi di KUHP yang baru. Baik. Saudara ahli, mungkin saya mau membacakan saja kewenangan lembaga pra peradilan di pasal 77 KUHP yang lama ya. Saya tidak usah baca tapi saya katakan saja. Salah satunya adalah menguji sah tidaknya. Ya, upaya paksa penangkapan, penahanan, penghentian penuntutan, penghentian penyidikan dan seterusnya. Ternyata di pasal 158 KUHP yang baru justru juga tidak ada perubahan yang signifikan, hanya ditambahkan saja, yaitu termasuk juga di dalamnya penggeledahan dan penyitaan. Apakah kalau kita mengajukan permohonan pra peradilan dengan KUHP yang lama dan KUHP yang baru, apakah dengan menggunakan KUHP yang lama seseorang memohonkan pra peradilan itu kemudian peristiwanya setelah berlaku KUHP yang baru otomatis gugur, ataukah juga ketika seseorang mengajukan permohonan pra peradilan di rezim KUHP pidana yang baru tapi juga masih menggunakan KUHP yang lama, apakah juga dengan otomatis gugur?
apa ya maksudnya aku agak bingung, saya agak bingung maksudnya apa sih kalau ada peristiwa 2026 enggak gini ini kan karena ada hukum transisi saudara ahli ya kan, karena saudara ahli katakan bahwa ini menggunakan kita sidang pra peradilan hari ini saudara ahli mengatakan kita menggunakan KUHP yang lama seperti itu ya saudara ahli ya. Oke, baik. Apakah kalau kemudian kita tetap menggunakan KUHP yang lama atau KUHP yang baru, kalau kemudian kita mengajukan permohonan pra peradilan, apakah itu kemudian gugur dengan kita mengajukan di tahun 2026? Padahal objeknya juga sama. Di pasal 77 KUHP yang lama objeknya juga sah, kemudian sama juga di pasal 158 juga objeknya juga sama. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Menurut saudara ahli seperti apa? Maksudnya tindakannya sebelum berlakunya KUHP, tetapi pra peradilannya pakai KUHP yang baru, gitu maksudnya. Apakah gugur atau tidak? Ya, itu maksudnya. Ya gugur, karena basisnya salah tadi, pijakannya salah. Secara administratif pijakannya salah karena begini, ya, bukan soal karena dia pra peradilan ini kan menguji administrasinya formal, artinya menguji bentuknya. Ya, bukan menguji tadi yang Pak pemohon katakan itu menguji konsep dasarnya tadi. Tidak sama atau tidak sama, ada perbedaannya cuma sedikit. Itu udah lebih dalam lagi, itu konsep dasar. Kalau begitu, oke, baik. Saya balik lagi kepada saudara ahli. Dari mana dasar kaidah saudara ahli mengatakan bahwa praktek pra peradilan dalam kasus ini adalah menggunakan KUHP yang lama? Ya tadi 361 transisi tadi, kalau tindakan penyidikannya upaya paksanya berdasarkan KUHP yang lama, maka validasinya memakai KUHP yang lama. Kan jelas di pasal 361 itu. Belum dilimpahkan ke sidang, berarti sidangnya pakai KUHP yang baru. Oke, baik. Itu sudah banyak dilakukan di pengadilan-pengadilan. Oke, baik. Bagaimana kalau kemudian perkara tersebut sudah naik pada tahap penuntutan? Tahap penuntutannya yang mana kan rangkaian proses? Coba tunjukkan. Karena ini kan ada bagian dari pokok perkara utama yang sekarang sudah terregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, menurut saudara ahli, apakah tahapan penuntutan itu juga dimulai dengan KUHP yang lama ataukah KUHP yang baru? Bagaimana sih maksudnya, saya bingung. Enggak, ini kan ada penuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, proses rangkaian rangkaian. Apakah menurut saudara ahli hukum acara yang berlaku dalam rangkaian tahapan proses hukum ini adalah menggunakan hukum acara yang mana? Yang lama, kalau sampai berkasnya lengkap diserahkan dia pakai yang lama. Kemudian kalau sidang dia pakai yang baru, sesederhana itu. Gini ya. Mungkin nanti dipecah ini jadi dua subjek, jadi dua materi ya. Persoalan menggunakan batu uji mana dengan persoalan menggunakan hukum acara yang mana. Mungkin itu lebih mudah jadinya bahasanya betul, ya. Yang mulia. Oke, kalau perkaranya, kalau penyidikannya itu menggunakan KUHP lama, hakim pra peradilan akan menggunakan batu uji mana seharusnya menurut pendapat ahli. Itu satu ya. Betul. Biar dipecah-pecah, jangan digabung-gabung antara. Itu pertama. Yang kedua, proses persidangannya seharusnya menurut ahli menggunakan KUHP baru atau lama, kan jadi berbeda ya. Jadi mudah menjawabnya ya, supaya jadi tegas jawabannya, lugas saja. Saudara mau mengulangi itu lagi atau sudah? Saya kira udah clear yang mulia. Oke, baik. Selanjutnya yang kepada saudara ahli, saya ingin bertanya tentang asas lex favoreo. Tadi saudara ahli katakan bahwa hukum acara tidak menganut asas lex favoreo. Betul saudara ahli katakan seperti itu? Ya, betul. Oke ya. Kalau ada surat perintah penangkapan dan penahanan, kemudian mengutip asas lex favoreo yang diatur dalam pasal 3 KUHP yang baru, ya, apakah menurut saudara ahli kutipan pasal dalam surat perintah dan penangkapan dan penahanan itu tepat atau tidak? Konteksnya lex favoreo-nya untuk perbuatan materialnya kan, KUHP-nya. Kalau KUHP-nya ya tepat lah. Kalau di KUHP, kalau dia hukum acara yang tidak tepat. Tidak tepat ya, baik. Berikutnya lagi saudara ahli, tadi saudara menjelaskan soal hukum acara yang berlaku dalam penangkapan penahanan adalah hukum acara pidana yang lama. Bagaimana pendapat saudara ahli ketika surat perintah penangkapan dan penahanan justru menggunakan rujukan pada pasal-pasal baru yang sebenarnya jauh lebih menguntungkan? Cacat formil. Cacat formil ya. Berarti saya minta penegasan sekali lagi, cacat formil ya. Ada kesalahan, tapi apakah kesalahan? Enggak, saya cukup aja di situ, cacat formil ya. Baik, cacat formil. Oke, terima kasih saudara ahli.
Ya, tambahan ya. Begini, saudara ahli ya. Misalnya dalam surat penahanan itu ada perintah 1 kali 24 jam setelah ditahan maka tersangka harus diperiksa. Itu ya. Tetapi kondisinya adalah berkas sudah lengkap, sudah P21 yang memungkinkan, tidak dimungkinkan adanya pemeriksaan. Apakah surat penahanan tersebut secara administratif bisa dikatakan perintah palsu atau cacat formil atau tidak tepat atau bagaimana? Karena perintahnya tidak mungkin karena kan tadi dilaksanakan. interpretasi tadi ya, tadi soal ketika pertama kapan penyidikannya itu selesai. Apakah setelah ditangkap itu hanya untuk diperiksa? Kan enggak juga. Karena tadi saya jelaskan sudah pasal 7 huruf E tindakan lain-lain, kemudian definisi kapan penyidikan itu berhenti atau selesai. Enggak juga. Dimungkinkan bahwa untuk securing atau securing ya, untuk memastikan bahwa pelimpahan tahap 2 yang merupakan ujung dari proses penyidikan itu sukses ya, maka ada upaya paksa yang diperbolehkan tadi. Ya, tetapi tadi pertanyaan saya adalah ini bukan penangkapannya tapi penahanannya. Dalam surat perintah penahanan itu dikatakan 1 kali 24 jam misalnya ya, 1 kali 24 jam itu sudah harus diperiksa tersangka. Tetapi kondisinya adalah berkas sudah P21 dan tinggal menunggu pelimpahan. Nah, apakah surat perintah semacam itu secara administratif salah, cacat formil, atau tidak tepat, tidak korek atau apa? Apakah bisa dibenarkan? Artinya di dalam surat perintah penahanan dikatakan bahwa dia harus diperiksa dalam 1 kali 24 jam begitu? Iya, setelah ditahan. Ada tertulis begitu? Tertulis misalnya. Tertulis. Ya ada kesalahan. Nah, kesalahan ya, lagi kan? Oke. Kalau ya. misalnya dia mengatakan Udah, gitu cukup, alasan, aja, cukup. alasan penahanan. Udah, cukup gitu ya. Kemudian nah, ini ada juga misalnya dalam surat perintah penahanan misalnya disebutkan bahwa tersangka ditempatkan di rumah tahanan Polda Metro misalnya. Dan itu tercantum secara jelas di dalam surat perintah penahanan. Tetapi faktanya ternyata tidak. Sama sekali tidak. Nah, apakah surat perintah itu juga bisa dikatakan cacat formil, salah, tidak dilaksanakan sebagai kalau itu belum tentu ya, sangat belum tentu. Kenapa? Karena kan ada pertimbangan-pertimbangan misalnya dari penyidik yang dia tidak prediksi sebelumnya soal kesehatan. Padahal ya dia diwajibkan memastikan menahan orang kesehatannya terpenuhi. Itu kan ada treatment for prisoners kan juga ada di dalam undang-undang masyarakatan kita. Nah, artinya ketika ada perubahan dinamika situasi ya dia bisa saja dia melarikan itu misalnya ke rumah sakit ngecek kesehatan karena itu syarat utama. Itu pertanyaan pertama kalau dia mau melimpahkan. Begitu. Oke. Satu lagi. Karena Anda Skuhab yang lama ya, saya tidak bisa tanya Skuhab yang baru. Oke, ini aja. Surat perintah penahanan itu mencantumkan 4 laporan polisi. Ya, 4. Sedangkan berdasarkan keterangan pada saat pelimpahan tahap 2, diketahui bahwa hanya 1 LP yang menjadi dasar berkas perkara. Dan 3 LP lainnya sudah tidak lagi menjadi bagian dari berkas perkara. Selain itu, pasal-pasal yang berasal dari 3 LP tersebut juga tidak lagi tercantum dalam berkas perkara. Bagaimana pendapat ahli mengenai pencantuman 4 LP tersebut dalam surat perintah penahanan? Apakah itu juga bisa dianggap perintah palsu, perintah tidak tepat atau apa? Enggak lah, karena kan dari 4 masih ada 1 yang bisa menjadi landasan. Kalau kemudian yang 3 kemudian diputuskan secara diskresi, oh ini tidak layak untuk lanjut atau pembuktiannya kurang. Ya itu tidak menjadikan misalnya 4-4-nya salah, ya itu menjadikannya gugur. Tapi kalau 1 dari 4 ya belum tentu. Misalnya kondisi ini sudah diketahui oleh penyidik sebelum dilakukannya atau diterbitkannya surat penahanan atau penangkapan tadi. Ya, tetap kan masih ada 1 yang lanjut sebagai dasar. Jadi dia tidak signifikan untuk membatalkan itu. Oke, saya lanjutkan yang mulia. Oke, baik. Tadi saudara katakan bahwa surat perintah penangkapan dan penahanan yang merujuk pada pasal-pasal KUHP baru, sementara yang digunakan adalah KUHP lama, kemudian saudara katakan itu cacat formil. Menurut
keahlian saudara. Ada kesalahan. Ya, cacat formil tadi kan sudah dicatat oleh panitera ya. Menurut keahlian saudara, apa yang harus dilakukan atau apa dampak dari surat perintah penangkapan dan penahanan yang cacat formil tadi? Apakah bisa menjadi objek pra peradilan? Dan apakah dengan surat perintah penangkapan penahanan yang cacat formil itu kemudian harus dibatalkan? Silakan saudara jelaskan. Yang pertama, apakah bisa menjadi objek pra peradilan? Ya bisa, karena pra peradilan menguji soal formalitasnya. Yang kedua, apakah harus dibatalkan? Nah, yang di sini harus hati-hati karena tes pertama atau threshold pertama adalah apakah kesalahan itu cukup signifikan untuk membatalkan semuanya. Biarkan dulu dijawab. Baik. Lanjutkan dulu Pak. Biarkan. Membatalkan semuanya. Jawaban saya cenderung tidak. Kenapa? Karena esensi dari penangkapan penahanan itu threshold utamanya adalah kuantitas alat bukti dari dua tadi. Ya, jadi menurut saya tidak signifikan untuk membatalkan kecuali alasannya adalah dua alat bukti ini nggak terpenuhi. Ya, soal kuantitas ini. Misalnya Anda punya 5 tapi ternyata keterangan sama semua, hakim mengatakan ini mah cuma 1. Itu bisa. Baik, kalau begitu mohon dijelaskan kepada kami apa pengertian daripada cacat formil. Perma 4 2016. Ya, mohon dijelaskan. Secara administratif apakah ya terpenuhi dua alat bukti atau tidak? Karena itu yang menjadi kata kunci dari setiap upaya paksa, threshold upaya paksa di dalam KUHAP kita. Jadi the magic number, saya bilang angka magis tuh, 2 itu. Sejarahnya ada lagi, kenapa 2, kenapa enggak 3 dan 4. Apakah terhadap suatu model surat penangkapan, perintah penangkapan dan perintah penahanan yang tadi saudara katakan keliru, apakah itu bukan suatu pelanggaran daripada aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa? Karena surat yang mereka gunakan justru adalah surat yang tidak proper secara hukum acara pidana. Saya tadi katakan kesalahan ya, berarti ada pelanggaran iya, tapi derajat pelanggarannya itu sampai mana? Ini yang kita perdebatkan kan. Derajat pelanggarannya apakah signifikan enough, apakah cukup signifikan? Jawaban saya enggak, karena ada konsep tadi dua alat bukti. Ya. Apakah itu suatu kesalahan? Ya, kesalahan. Apa sanksinya? Yaitu dijelaskan dari sanksinya kan itu bisa sanksi administratif nanti bagi yang mengetik. Ya, tapi kan kita lihat esensinya, ya, kita lihat substansinya, dan Perma tadi mengatakan substansi itu ada di threshold dua alat bukti tadi. Ya, baik saudara ahli. Karena begini. Pertanyaan terakhir ya, sudah memutar-mutar di situ. Cukup yang mulia kalau begitu. Masih ada waktu? Cukup ya. Seperti yang kemarin juga sama, kami berikan kesempatan 1 atau 2 pertanyaan saudara kalau ada yang masih diklarifikasi. Tes. Terima kasih yang mulia. Mohon izin, Bapak ahli, kami menambahkan 1 pertanyaan saja. Ini kami membutuhkan penekanan dari ahli dalam hal surat perintah. Dalam surat perintah, apakah itu penggeledahan, penangkapan, terlebih tadi ada penajaman pertanyaan di masalah penahanan. Dalam surat perintah tertulis terdapat 1, 2 atau lebih pasal yang tadi menurut pertanyaan ini terjadi kekeliruan pencantuman. Tetapi dalam dasar-dasar tersebut juga mengkumulatifkan pasal transisi tadi, pasal peralihan 361, pasal 361 itu juga ditekankan, ditentukan dalam surat perintah, ketiga surat perintah. Nah, pertanyaan kami, apakah kesalahan, bila terjadi kesalahan pengetikan, ini otomatis menggugurkan ya, seluruh substansi, unsur subjektif, objektif, ya, atau syarat-syarat penahanan yang telah dipenuhi oleh penyidik? Apakah ini menggugurkan keseluruhan formil yang terkandung dalam materi atau substansi dari surat upaya paksa yang kami tanyakan? Sebentar dulu. Sebetulnya itu sudah ditanya tadi ya. Sama saja pertanyaannya, cuman caranya bertanya saja berbeda. Sudah dijawab tadi sebenarnya.
Skor dicabut. Silakan dijawab, Saudara Ahli. Ya, begini. Pertama, apakah itu sebuah kesalahan? Ya, tentu ada kesalahan. Mestinya kan Undang-Undang 81. Apakah dengan dicantumkannya pasal transisi itu menjadi bukan kesalahan? Tetap kesalahan, tetapi derajat salahnya itu menjadi lebih sedikit karena merujuk pasal transisi tadi. Tapi kan idealnya ditulis pasal KUHP 881. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisa membatalkan? Saya tadi sudah jelaskan, tidak signifikan karena substansinya adalah apakah dalam melakukan upaya paksa itu threshold atau syarat utamanya soal 2 alat bukti itu ada atau tidak. Begitu, Pak termohon. Baik, yang mulia, paling terakhir yang mulia, ini penegasan saja yang mulia. Penegasan dari ahli. Dalam hal suatu permohonan pra peradilan, sekali lagi penegasan ahli, merujuk kepada hukum acara yang baru. Bagaimana pendapat ahli? Sudah kehilangan basis kan, tadi saya sudah diskusikan. Terima kasih yang mulia. Kami butuh penegasan oleh ahli. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Ahli yang memberikan keterangan. Sudah saya izinkan meninggalkan. Yang mulia. Seandainya tadi ada di-cut satu pertanyaan, bisa masih satu. Ya, saya kira sudah mutar-mutar itu saja tadi ya. Sudah. Ya, sudah bisa meregangkan badan sedikit. Sudah selesai ya, tinggal bikin kesimpulan. Saya izinkan pemohon untuk melihat berkas jika diperlukan, karena barangkali ada yang belum dicatat, mungkin ada surat-surat bukti dari termohon yang ingin digunakan untuk materi kesimpulan, saya izinkan, tapi sebelum pengajuan kesimpulan saja. Tidak boleh difoto, ya, tidak boleh, apalagi disebarkan, difoto tidak boleh, hanya mencatat saja. Kalau memungkinkan ya, ini masih ada waktu, boleh. Besok kita akan agendakan kesimpulan pukul 1 siang. Itu ya. Sebelum ditutup, ada yang ingin disampaikan dari pemohon? Jam? Ya, langsung saja minta jam 2 gitu misalnya, kan enak gitu ya. Kalau saya atau mau minta sampai jam 2, saya izinkan. Jam 1 kan masih baru selesai sholat. Mau sampai jam 2 aja ya. Sudah? Kesimpulan itu hanya diserahkan saja, tidak perlu dibacakan. Ya, itu saja agenda kita besok. Sudah cukup pemohon? Dari termohon, turut termohon? Ya, ada tidak ada saya lanjutkan ya, tidak wajib juga kesimpulan. Sidang kita lanjutkan besok pukul 2 siang, sidang selesai dan itu. Terima kasih.
Terima kasih yang mulia. Yang belum masuk apa? Hahaha.